Baik, di sini saya akan menjelaskan main program yang digunakan untuk melakukan running. Di sini yang pertama ada import CSV, yaitu membaca modul atau file CSV. Nah, di sini namanya saya ganti menjadi grab CSV. Kemudian pada baris kedua, from collection import default dig. Nah, di sini memanggil library bawaan dari Python dan menggunakan fungsi default dig atau default dictionary. Kemudian ada from UCS import UCS. UCS ini adalah algoritma searching yang kita gunakan untuk mencari jarak dari kota A ke kota B. Gitu. Kemudian ada fungsi read graph from CSV di sini dengan parameter itu file path. Nah, kemudian graph sama dengan default dictionary dengan argumen list. Nah, kemudian di sini ada try, di sini akan mencoba. Pertama dia akan membuka si CSV-nya, yaitu with open graph CSV dengan di sini tuh R yang berarti read, akan membaca si graph CSV-nya. Dan di sini di encode, di sini untuk memastikan si CSV-nya itu sudah sesuai gitu. Nah, di sini dimisalkan sebagai as CSV file. Nah, kemudian reader sama dengan CSV dig reader dengan parameter atau argumen CSV file. Kemudian di sini normalisasi nama kolom dari si CSV-nya, yaitu reader field names sama dengan kurung siko h.strip lower. Jadi di sini akan membuat si header-nya itu misalnya nih, di sini ada source, S-nya besar. Di sini akan menjadi S kecil setelah dengan fungsi ini. For dan diulangi selama di dalam field names-nya. Nah, kemudian for row in reader. Jadi selama row ini ada dalam reader, ada dalam CSV file ini, akan pertama kali dilakukan normalisasi key. Jadi ini normalisasi. Nah, jadi seperti yang di header tadi, si Cilegon dan Tangerang ini akan dinormalisasi menjadi yang awalnya C kapital menjadi C kecil dan T kapital menjadi T kecil. Begitu seterusnya sampai ke situ Bondo Banyuwangi ini. Kemudian di sini source ini adalah asalnya sama dengan row dengan argumen itu source. Kemudian targetnya sama dengan row dengan argumen target. Yang ada di sini ini source dan target, kemudian ada cost yang nanti dipakai di bagian bawah program. Nah, kemudian di sini ada try lagi. Cost sama dengan integer, tipe datanya integer dari row cost. Nah, jadi ini untuk menyimpan atau menghitung biaya atau kilometernya gitu. Kemudian di sini graph dari source titik append target cost. Kemudian graph target append source cost. Nah, di sini untuk menyimpan target selanjutnya dan biayanya. Jadi source-nya misalnya dari Cilegon ke Tangerang dengan biaya 81. Nah, kemudian di sini ada accept value error atau key error as i. Di sini misalkan sebagai E. Nah, jika data nggak valid, dia akan ngeprint melewatkan baris karena error data row i. Kemudian itu selesai untuk try yang ini. Kemudian di sini except jika try yang ini error atau filenya itu nggak ketemu, dia akan ngeprint file. Di sini error file path-nya si alamat itu, si parameternya tidak ditemukan. Kemudian mereturn null. Kemudian grafnya akan di return. Nah, kemudian di sini ada fungsi utamanya si dev main. Nah, pada fungsi dev main ini path filenya adalah si, nah di sini sebelumnya ini saya letakkan di folder berbeda, makanya ada data / graph CSV, tapi sekarang sudah saya satukan untuk folder. Dan file path sama dengan graph CSV, dan kemudian graph ini akan memanggil fungsi dari read graph dengan argumen si file path. File path itu kan graph CSV gitu. Nah, inilah pemanggilan di main programnya.
Nah, kemudian if graph is known, dia bakal return kosong. Jadi dia programnya berhenti tanpa return apa-apa dari semen programnya, tapi dari sini, dari si except ini. Nanti kalau dia file tidak ditemukan. Nah, kemudian mendefinisikan node awal dan tujuan. Start node-nya itu Cilegon, sesuai permintaan pada tugas. Startnya Cilegon dan goal node-nya itu ada di Banyuwangi. Nah, kemudian ini print biasa, cuma untuk mempercantik kode atau outputnya gitu. Nah, mencari rute dari start node sampai ke goal node-nya, kemudian menggunakan algoritma Uniform Cost Search atau UCS. Nah, di sini ada fungsi atau lebih tepatnya untuk menjalankan si UCS-nya. Di sini dengan cara pet, cost, berarti variabel pet dan cost ini sama dengan UCS dengan argumen graph, start node, dan goal node. Ketiga argumen ini itu disesuaikan dengan parameter dari si grafnya. Nah, kemudian di sini ada print jika petnya ditemukan atau petnya ini true, dia akan ngeprint pencarian berhasil, total biaya atau jarak sama dengan cost yang sudah menyimpan total dari si kilometernya. Kemudian ada di sini print join pet ini untuk mengoutput kota-kota atau source mana aja yang dijalani gitu. Nah, jika tidak ketemu, kalau petnya ini false, dia akan print pencarian gagal, tidak ada rute yang ditemukan. Nah, kemudian di sini ada if name main, ini untuk menjalankan si main programnya. Kemudian akan kita coba lakukan running. Nah, ini kita lihat di sini mencari rute dari Cilegon ke Banyuwangi menggunakan algoritma Uniform Cost Search. Pencariannya berhasil. Nah, berarti pencariannya ketemu, ada jalan dari Cilegon ke Banyuwangi. Nah, untuk total biayanya itu adalah 1.153 km. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan program dari Uniform Cost Search-nya. Di sini ada import HepQ, yaitu sebagai modul untuk priority queue. Dan di sini ada dev UCS-nya dengan parameter graph, start, goal untuk membuat algoritma UCS-nya. Kemudian implementasi Uniform Cost Search-nya dengan ketentuan graph-nya itu sebagai dictionary, star-nya itu sebagai node awal, dan goal-nya itu sebagai node tujuan. Lalu di sini ada returns-nya dengan tuple pet, yaitu tipe datanya list, dan cost-nya itu tipe datanya integer jika ditemukan. Selain itu akan mereturn none dan infinite. Lalu di sini priority queue-nya atau min heap-nya itu tuh untuk menyimpan cost dan pet-nya menggunakan priority queue dari 0 dan star itu untuk menginisialisasi dengan node awal dan cost-nya 0, dan visit set sama dengan cost itu menyimpan node yang sudah dikunjungi. Lalu di sini ada while priority queue-nya selama masih ada node yang akan dieksplorasi dan mengambil elemen dengan cost terendah, yaitu menggunakan cost pet sama dengan heapq.heap pop dari priority queue. Dan current node-nya sama dengan pet-nya -1, yaitu node terakhir pada pet-nya. Jika node sudah pernah dikunjungi dan dilewati, itu akan menghindari eksplorasi ulang menggunakan if current node in visit continue. Visit.add current node ini untuk menandai node sebagai node-nya itu sudah dikunjungi gitu. Lalu jika node tujuan tercapai, itu akan kembali ke pet dan total cost menggunakan if current node sama dengan goal. Returnnya pet dan cost. Lalu mengeksplorasi semua tetangga dari current node menggunakan if current node in graph. Dan di sini ada perulangan untuk setiap tetangga dan bobotnya jika masih ada. Lalu jika tetangga belum dikunjungi, itu dia akan menggunakan if neighbor not
in visit. Lalu new cost sama dengan cost plus weight, dan notepad sama dengan pad plus neighbor. Ini untuk menghitung cost baru dan menambahkan note yang belum dikunjungi ke dalam list visitnya. Dan heapq.heappush priority queue-nya, lalu new cost dan new pad itu untuk memasukkan note ke priority queue. Kemudian jika tidak ada jalur yang ditemukan ke goal, itu akan mengeluarkan return non. Oke, kemudian sedikit visualisasi untuk dari Cilegon ke Banyuwangi, tapi di sini saya batasi untuk notnya sampai Sukabumi, Subang, dan Indramayu karena akan terlalu banyak jika ditinjau dari Cilegon sampai ke Banyuwangi. Nah, di sini pertama itu ada Cilegon, ini cuma ada satu not ke Tangerang, kemudian ke Jakarta. Nah, di Jakarta akan open 2 not, Depok dan Bekasi, yang mana di sini bobotnya itu Cilegon Tangerang 81 km, Tangerang Jakarta 29 km, Jakarta Bekasi 22 km, dan Jakarta Depok 25 km. Jadi karena Cilegon Tangerang dan Jakarta sudah masuk ke dalam not yang paling kecil biayanya, yang cost paling kecil, dia akan kita masukkan ke close. Kemudian dari Jakarta kita open 2 not, ada Depok dan Bekasi. Nah, di sini akan dilakukan pemilihan, yang mana di sini totalnya untuk Cilegon sampai ke Jakarta itu dia sudah 110 km gitu. 81 km ditambah 29 km, sudah 110 km. Nah, dari Jakarta ke Bekasi itu 22 km. Maka UCS akan memilih ke Bekasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat Bekasi bisa ke Depok dengan 41 km, bisa ke Subang dengan 95 km, bisa ke Indramayu dengan 185 km. Nah, di sini akan kita buat Bekasi ke Depok, kemudian Bekasi ke Subang, dan Bekasi ke Bekasi ke Indramayu. Oke, di sini coba kita cek lagi. Jaraknya itu adalah 41 95 185. 41 95 185. Nah, dari sini jika ditotalkan di sini, coba saya rapikan dulu. Total biaya dari Cilegon untuk sampai ke Bekasi adalah 110 ditambah 22 berarti 132. Kemudian dari sini 132 itu udah sampai ke Bekasinya. Nah, kemudian setelah Bekasi open note, nah dia akan open, tadi itu ada Depok kan. Oh ya, kita coba cek. Nah, karena di sini ada ke Depok lagi. Ke Depok kan di sini udah 132 ditambah 41. Yang mana ini lebih besar daripada 110 ditambah 25, yaitu 135 untuk sampai ke Depok. Nah, jalur dari Bekasi ke Depok ini akan dihapus karena dia sudah lebih besar gitu untuk kosnya. Dia tidak dipilih lagi. Jadi akan dihapus. Jadi akan cuma memilih 2 jalur, yaitu ke Subang atau ke Indramayu. Nah, kemudian di sini untuk ke Depok cost-nya itu adalah 135. Nah, Depok akan mengopen 2 not, yaitu Bogor dan Bekasi. Ke Bogor 44 dan ke Bekasi 41 gitu. Nah, kita buat lagi Bogor sini 44 dan Bekasi
Bekasi adalah 41. Nah, di sini akan kita cek lagi. Dari di sini 135 sampai ke Depok ditambah 41 untuk ke Bekasi, totalnya adalah 176. Nah, yang mana itu lebih besar daripada Cilegon, Tangerang, Jakarta, Bekasi. Maka Depok tidak akan mengunjungi Bekasi untuk not selanjutnya. Jadi sini Bekasi akan dihapus. Nah, Depok akan menuju ke Bogor. Nah, sekarang kita perhitungkan lagi. 81 tambah 29, 110, ditambah 25, 135, ditambah 44, 179. Nah, di sini coba kita buat aja 179. Nah, kemudian kita cek dari Bekasi 110, 132, 132, kemudian jika ke Subang ditambah 95. Hasilnya itu untuk ke Subang adalah totalnya 227 untuk ke Subang. Nah, kalau ke Indramayu totalnya adalah ditambah 195, 317. Nah, di sini bisa kita simpulkan akan melanjutkan ke Bogor dulu, karena Bogor ini adalah node atau rute yang paling kecil dibanding Bekasi Subang atau Bekasi Indramayu gitu. Nah, kita akan lanjutkan Bogor dulu. Nah, dari Bogor dia akan ke, dari Bogor hanya ada satu node yaitu ke Sukabumi. Nah, dari Bogor ada satu node ke Sukabumi dengan bobot 57 km. Nah, tapi kita jangan lupa juga untuk masukkan ke dalam sini, ke dalam open close-nya, agar kita nggak keliru. Siapa tahu sudah ada dua node yang terbuka, biar kita tahu harus pilih node yang mana dengan bobot terkecilnya untuk memilih rute-rute yang terbaik gitu. Nah, kemudian di sini Depok dan Bekasi sudah terpilih. Di sini kita pindahkan. Kemudian opennya itu ada Bogor, Subang, Indramayu. Bogor, Subang, Indramayu. Nah, Bogor tadi bisa ke Sukabumi dengan jarak 57 km. Jadi dia akan ke Sukabumi, jaraknya itu adalah 57. Jadi totalnya untuk sampai ke Sukabumi adalah 236. Nah, di sini akan dicek lagi yang mana node atau rute dengan bobot yang paling kecil saat ini. Sampai ke Sukabumi kan 236 km, ke Subang 227 km, ke Indramayu 317 km. Maka akan melanjutkan ke Subang dulu. Jadi yang jarak atau rute Sukabumi ini dihentikan dulu, kemudian akan ke Subang dulu. Nah, tapi karena di sini kita batasi untuk Subang, berarti berhenti di Subang dan Indramayunya gitu. Atau coba saya lanjutkan aja untuk Subang, berarti dia bakal ke Cirebon dengan jarak 100 km ya. Nah, berarti yang terakhir itu Cirebon, kita anggap aja 100 km karena gambar terlalu jauh. Cirebon di sini tuh 100 km. Nah, jadi bisa tahu kita batasi itu dia untuk sampai Sukabumi, Subang, Indramayu yang paling kecil node itu adalah di Subang. Jadi dia melanjutkan Subang dulu, kemudian dicek nih 227 tambah 100, 327, dicek lagi 236, 327 yang di Cirebon, dan 317 yang di Indramayu. Dia akan lanjutkan yang paling kecil dulu,
ke Sukabumi lagi, seperti itu seterusnya. Kurang lebih begitu untuk visualisasi dari UCS-nya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.